Hai para Sudaners, kuma kabarnya damang saat ini dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang Pedang Legendaris Terkuat untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya Xiniang yang mengundang Tuan Ma untuk minum, dan di sini Tuan Ma mengetahui kalau mereka ini sedang menyusup. Lalu mereka pun mulai membahas tujuan dari pertemuan ini. Di sini Xiao Lang menyampaikan jika ia sebenarnya tidak mencuri pedang itu, dan kemungkinan pedang legendaris asli ada di kediaman klan Shen, yang kemungkinan Nyonya Shen memfitnah dirinya karena memiliki rencana lain. Di sini Tuan Ma juga merasa kalau Nyonya Shen tidak akan semudah itu kalau pedangnya memang benar dicuri oleh orang. Lalu ia pun mulai menceritakan tentang Nyonya Shen yang dulunya terkenal akan kehebatannya. Namun saat itu Nyonya Shen memiliki masalah akan percintaan, di mana ada kabar kalau Nyonya Shen yang pergi dengan seorang pria. Namun pria itu tiba-tiba meninggalkannya. Untuk menghilangkan nama buruk pada klan Shen, ia pun menikah dengan laki-laki lain bernama Bijun yang merupakan ayah dari Shen Jun. Namun saat Shen Jun kecil, Bijun justru tiba-tiba menghilang dan Shen Jun pun mulai dikurung di rumahnya. Di saat yang sama Cheng Bai pun datang sesuai dengan permintaan Shen Jun. Di sini ia meminta agar Cheng Bai membantunya keluar karena ia ingin membantu Xiao Lang, karena ia yang tahu kalau Xiao Lang bukanlah pencuri dari pedang legendaris yang asli tersebut. Namun Cheng Bai mengatakan kalau Shen Jun harus tetap berada di sini dan ia yang akan mencoba membantu Xiao Lang nantinya jika memang Xiao Lang tidak bersalah. Lalu keesokan harinya, hari di mana pertemuan pendekar pun akan diadakan, dan di saat yang sama Shen Jun yang terbangun dan menemukan bunga. Ia pun menyadari kalau bunga ini pasti pemberian dari Xiao Lang yang semalam datang ke sini. Oleh karena itu ia meminta Suang agar membantunya keluar. Namun di sini Suang yang tak bisa karena perintah dari Nyonya Shen yang melarangnya. Acara pertemuan pendekar pun lalu dimulai. Di sini Nyonya Shen pun menyampaikan kejahatan apa saja yang sudah Xiao Lang lakukan dan mengajak semua pendekar menangkap Xiao Lang untuk mendapatkan pedang legendaris kembali. Bahkan di sana ia mengumumkan acara rencana pernikahan Cheng Bai dan Shen. Karena itulah Cheng Bai pun diminta untuk menyampaikan rencana yang akan dilakukan. Namun di sini Cheng Bai malah mengungkapkan kecurigaannya atas kasus ini. Ia merasa kalau Xiao Lang masih belum terbukti sebagai dalang pencurian dan pembunuhan, yang membuat para pendekar menjadi terkejut dengan apa yang Nyonya Shen lakukan yang telah memfitnah Xiao Lang. Kemudian Nyonya Shen pun menenangkan para pendekar. Ia meminta agar Xiao Lang segera ditangkap untuk diinterogasi kebenarannya. Dan tak lama setelah itu datang sebuah surat yang mengatakan kalau Xiao Lang akan mengambil pedang legendaris di kediaman klan Shen. Di sini Xiao Lang sengaja melakukan ini untuk memancing pendekar mencari pedang itu di kediaman klan Shen. Sementara Nyonya Shen menanyakan maksud dari perkataan Cheng Bai sebelumnya. Namun Cheng Bai hanya mengatakan apa yang ia ingin katakan saja dan tidak ada maksud lain. Lalu setelahnya para pendekar berkumpul di gedung Tianji yang diduga sebagai tempat di mana Nyonya Shen menyimpan pedang legendaris. Lalu Nyonya Shen pun mengizinkan untuk mereka masuk. Namun ia juga memperingati mereka kalau memasuki gedung maka mereka akan menghadapi bahaya di dalamnya. Setelah para pendekar masuk ke dalam, terdengar dari luar suara mekanisme yang terus menyerang mereka yang masuk. Dan tak lama kemudian, satu persatu jasad para pendekar dibawa keluar, yang ternyata di dalam gedung terdapat jebakan di setiap lantai gedung Tianji, dan setiap lantainya akan meningkatkan kesulitan jebakannya. Di sini Cheng Bai dan pendekar lainnya meminta agar Nyonya Shen bertanggung jawab akan hal ini, dan Nyonya Shen pun menyetujuinya karena sebelumnya ia sudah memperingati mereka. Namun mereka masih terus saja tidak peduli akan peringatannya itu.
Di malam harinya, teman-teman Cheng Bai merasa kalau tidak akan ada lagi yang mau masuk ke gedung Tianji dan merasa kalau semua ini hanya jebakan dari Xiaolang. Namun di sini Cheng Bai meyakini perkataan Xiaolang yang mungkin saja di gedung tersebut ada pedang legendaris karena di dalam gedung itu banyak sekali mekanisme di setiap lantainya yang kemungkinan ada barang berharga milik klan Shen. Di sisi lain, Nyonya Shen yakin takkan ada yang bisa menerobos gedung Tianji karena para pendekar takut mati di dalam sana karena terkena jebakan miliknya. Di saat itu juga Tuan Ma menggunakan balon udara untuk menyusup ke gedung itu dan Xinyan di sana justru mencoba untuk menaikinya. Tak lama kemudian, mereka menyadari kemunculan balon udara. Agar tak membahayakan Xinyan, Xiaolang pun menunjukkan diri yang membuat para pendekar mengejarnya. Sementara Xinyan yang bisa masuk tanpa disadari oleh Tuan Ma. Di dalam gedung terdapat patung Buddha bertangan 6 dan Xinyan pun mencoba untuk masuk patung Buddha tersebut. Namun ternyata di sana terdapat banyak jebakan yang membuat dirinya harus berhati-hati dalam melewatinya. Dan di sini Xinyan mengira kalau Tuan Ma yang berbaring di sana sudah mati. Namun ketika didekati, Tuan Ma tiba-tiba menyerang Xinyan. Sementara itu Xiaolang yang sudah mencapai jalan buntu, lalu ia menggunakan roket yang sudah ia siapkan untuk kabur dan menyusup ke dalam puncak gedung Tianji. Dan melihat itu, Cheng Bai pun memerintahkan pasukannya untuk segera masuk juga. Namun mereka langsung diserang oleh jebakan gedung Tianji itu. Terlihat Xiaolang yang berhasil kabur dan melompat ke patung di tengah bangunan. Namun Cheng Bai tidak akan membiarkan Xiaolang begitu saja. Di saat yang sama, pertarungan Tuan Ma dan Xinyan juga sedang berlangsung. Terlihat Xinyan yang terdesak oleh serangan Tuan Ma yang membuatnya jatuh ke patung Buddha. Dan di saat itu juga Tuan Ma pun mencoba naik ke atas kepala patung Buddha tersebut, tempat di mana diduga sebagai tempat pedang legendaris disembunyikan. Namun di saat ingin mengambil pedang itu, tiba-tiba jebakan muncul dan membunuh Tuan Ma. Di kesempatan itulah Xinyan mencoba untuk merebut kotak pedang legendaris dari tangan Tuan Ma. Ketika ia terjatuh, beruntungnya Xiaolang berhasil menangkapnya dan mereka juga berhasil mendapatkan kotak pedang legendaris. Namun Nyonya Shen juga datang ke sana dan dengan adanya kotak pedang legendaris itu, terbuktilah kalau Nyonya Shen sudah berbohong kepada mereka semua. Di dalam pertarungan itu, Xiaolang tidak sanggup menghadapi kekuatan Nyonya Shen. Dan di kesempatan itulah Cheng Bai pun mengambil kotaknya. Namun ketika dibuka ternyata isinya kosong. Sehingga Nyonya Shen pun kembali menuduh kalau Xiaolang sudah mengambil pedang itu dan berusaha untuk membunuhnya di sana. Ketika Xiaolang akan dibunuh, seketika itu juga Xianjun datang ke sana. Namun Xianjun tidak berdaya menghadapi ibunya yang memiliki teknik bela diri yang kuat. Dan tiba-tiba kekuatan Xianjun pun meningkat drastis yang entah dari mana kekuatan itu berasal. Dan tak ada satupun di antara mereka yang mampu menghentikan Xianjun yang sedang mengamuk. Di tengah kekacauan itu, Kai pun membantu Xinyan dan Xiaolang untuk kabur, sehingga Xianjun berhasil ditangkap oleh Cheng Bai dan Nyonya Shen. Singkatnya di pagi harinya, mereka yang berhasil kabur membuat Xinyan mencoba membawa Xiaolang untuk mencari tabib. Namun di tengah perjalanan muncul aura hitam dari tubuh Xiaolang. Dengan keadaan yang terdesak itu, Xinyan pun bersumpah akan menikahi seseorang yang membantunya. Dan kebetulan yang datang ternyata adalah Kai, yang membuat sumpahnya pun dicabut karena ia yang tidak ingin menikah dengan Kai. Namun dengan bantuan Kai, Xinyan pun akan membawa Xiaolang ke tempat tabib terkenal. Namun mereka yang akan ke sana harus melewati jalan yang sangatlah berbahaya.
Dan singkatnya yang akhirnya sampai ke tempat tabib berada, dan di sana terdengar keributan yang sedang terjadi, yang dimana para tabib itu sedang bertengkar. Sini yang lalu memperkenalkan dirinya kepada para tabib di sana, dan tujuannya ke sini meminta pertolongan untuk Xiaolang yang sedang sekarat. Ia akan rela melakukan apapun demi kesembuhan Xiaolang. Terlihat Xiaolang ditempatkan di ruang yang sangat dingin, dan ketika dia periksa tiba-tiba Xiaolang bangkit dan mengamuk. Dengan melihat keadaan itu, kakek tabib pun menyadari kalau penyakit ini sangatlah berbahaya. Karena kakek tabib kesulitan mengobati, akhirnya datang nona tabib untuk mengambil alih, yang kemudian Xiaolang dibawa ke ruangannya yang memiliki suhu ruangan sangatlah panas, dan nona tabib ini akan menggunakan panas untuk mengeluarkan jarum emas yang berada di tubuh Xiaolang. Dan ketika nona tabib terus memanaskan tungku yang ada di sana, tiba-tiba Xiaolang mengamuk dan menjerit kesakitan. Setelah itu pada akhirnya sakitnya pun sudah mereda, dan nona tabib pun merasa senang karena ia berhasil mengobatinya. Lalu Nyonya Sen menceritakan Shen Jun yang sejak kecil memiliki aura yang aneh sejak ayahnya menghilang, dan ia selalu berusaha untuk mengeluarkan aura tersebut, namun ia selalu gagal. Dan kejadian semalam merupakan pertama kalinya seluruh kekuatan itu muncul kepada Shen Jun. Singkatnya Shen Jun pun terbangun setelah ia tertidur selama 5 hari 5 malam, yang membuat Suang menjadi sangatlah senang. Sementara itu Cheng Bai dan ibunya membahas tentang pedang legendaris itu. Lalu Cheng Bai pun memberitahukan kalau pedang yang asli juga hilang, dan ia merasa kalau pedang itu dicuri oleh orang dari sekte Tian. Namun ibunya menyangkal karena sekte Tian seharusnya sudah musnah, dan di sini ibunya masih belum tahu kalau anaknya ini akan menikahi Shen Jun yang merupakan anak dari Nyonya Sen. Di sisi lain Xiaolang juga akhirnya terbangun, dan Xin Yang yang meminta agar Xiaolang tetap tenang di kamar tidurnya. Namun Xiaolang ingin segera menyelamatkan gurunya yang berada di tangan Gongzi, yang membuat Xin Yang kesal dan ingin mengikatnya kembali karena jarum emas pada tubuh Xiaolang yang belum keluar semuanya. Kemudian datang nona tabib yang memberikan obat untuk Xiaolang. Namun saat ini nona tabib tidak bisa segera menyembuhkan Xiaolang sepenuhnya karena takut kepada para pendekar yang saat ini mencari keberadaan Xiaolang. Lalu di malam harinya, Xiaolang yang nekat pergi untuk menyelamatkan gurunya dan meninggalkan surat yang meminta untuk Xin Yang untuk tidak mengikutinya. Di sisi lain, Nyonya Sen yang berterima kasih kepada Cheng Bai yang sudah selama ini menyelamatkan anaknya dan membiarkannya untuk menanyakan apapun yang Cheng Bai ingin tanyakan kepada dirinya. Lalu Cheng Bai pun menanyakan tentang jarum emas pada 3 pendekar pembawa pedang itu, dan Nyonya Sen pun membenarkan kalau ia yang membunuh mereka karena mereka sudah bergabung dengan sekte Tian dan mengkhianatinya. Kemudian Xiaolang yang sudah sampai di sana untuk memikirkan di mana keberadaan pedang legendaris itu, karena ia yang ingin menyelamatkan gurunya yang akan ditukarkan dengan pedang tersebut kepada Gongzi. Hingga ia teringat ketika bertemu dengan Shen Jun saat mencuri pedang, dan ia merasa kalau pedang itu ada pada Shen Jun. Singkatnya Shen Jun pun membenarkan kalau ia yang mengambilnya. Ia sengaja melakukan ini untuk menunda pernikahannya karena ia sama sekali tidak mengenal Cheng Bai. Di sini Xiaolang yang membutuhkan pedang legendaris itu untuk menyelamatkan gurunya. Shen Jun pun bersedia memberikannya, namun ia harus ikut keluar bersamanya. Sementara Xin Yang yang mengajak Kai untuk menyusup ke kediaman klan Shen, namun mereka tidak melihat Xiaolang di sana. Dan ketika mereka masuk ke kamar, Shen Jun pun terlihat sudah tertidur. Mereka pun mencoba untuk membangunkannya, namun ketika diperiksa, ternyata Shen Jun tidak ada di sana. Sehingga Xin Yang pun merasa kalau saat ini Xiaolang bersama Shen Jun pergi ke tempat Gongzi untuk memberikan pedang legendaris dan menukarkannya dengan gurunya Xiaolang.
Singkatnya, di pagi harinya, kabar hilangnya Shen Jun juga sampai ke telinga Nyonya Shen. Tak lama kemudian Cheng Bai pun datang ke sana dan ia tahu kalau Shen Jun dibawa oleh Xiaolang karena ia yang menemukan sebuah surat yang telah ditinggalkan Kai di kamarnya. Sementara di sisi lain, Xiaolang dan Shen Jun sudah sampai di Gunung Milin yang sangat terkenal akan ilusi di sana dan jarang sekali orang-orang yang lewat bisa keluar dari sana. Terlihat mereka yang sudah masuk cukup lama namun tidak menemukan jalan keluarnya. Di sisi lain, Jai Xing yang sedang dikurung oleh Gongxi. Di sana Jai Xing yang terus berbicara yang membuat Gongxi menjadi kesal. Namun Jai Xing merasa kalau Gongxi tidak akan membunuhnya sampai Xiaolang membawakan pedang legendaris itu. Setelah masuk ke dalam hutan, Xiaolang dan Shen Jun hanya berputar-putar saja. Mereka kembali ke tempat di mana mereka tandai dan mereka merasa kalau pohon-pohon di sana seperti hidup. Dari sinilah Xiaolang baru mengingatnya dan mengeluarkan alat yang sudah ia curi agar mereka bisa keluar dari sini. Yang pada akhirnya mereka keluar dari hutan ini, namun ia harus menghadapi akar hidup yang dimana jika menyentuh bunganya akan langsung terkena racun dan Xiaolang merasa dengan semua jebakan itu pasti ada rahasia tersembunyi di sana. Saat ini Nyonya Shen berencana bergerak sendiri menyelamatkan Shen Jun. Melihat sifat Nyonya Shen, Cheng Bai pun merasa kalau ia tidak akan bisa hidup bebas kalau ia sudah menjadi keluarga Shen dan seketika itu ia mengingat akan pertemuannya dengan ibunya yang dimana ibunya memperingati kalau Nyonya Shen itu memiliki sifat yang licik. Dengan melihat wajah Gongxi, menyayangkan karena Gongxi suka membunuh dan ia juga percaya kalau Gongxi ini dari sekte Tian, namun ia yang tidak ingin bertemu dengan ketua sekte mereka. Lalu Gongxi pun menawarkan arak untuk Jai Xing, namun ia meminta Jai Xing untuk mengatakan rahasia Xiaolang dan di sana Jai Xing memberitahukan kalau dulu Xiaolang dibesarkan oleh serigala hingga ia mengasuhnya sebagai manusia normal. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Gongxi pun membiarkan Jai Xing mati diserang ular. Kemudian pada akhirnya Shen Jun bersama Xiaolang pun keluar dari hutan. Namun di sana mereka bertemu dengan Xin Yang dan Kai yang terlihat Xin Yang cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Di sini Xin Yang pun berniat menguji keaslian pedang legendaris itu dan kebetulan saat itu ada kelelawar penghisap darah yang menyerang. Xin Yang pun langsung menggunakan pedang itu dan membuktikan keasliannya. Namun karena mereka yang harus kabur karena kelelawar, mereka pun harus kembali masuk ke dalam hutan. Di sana Xiaolang dan Kai berniat untuk mencari minum, namun mereka malah bertemu dengan lebah beracun dan mereka harus lari kembali untuk menghindari dari kejaran lebah tersebut. Kemudian Xiaolang merasa dengan mengikuti lebah mereka bisa keluar dari sana. Karena itu mereka pun pergi mengikutinya. Mereka lalu pada akhirnya sampai ke tempat Jai Xing berada. Namun ketika ditemukan, sang guru sudah dalam keadaan mati. Terlihat mereka mencoba untuk menyelamatkan sang guru, yang mungkin saja sang guru bisa kembali hidup. Lalu datang juga Gongxi ke sana dan Xiaolang yang merasa kesal kepadanya ingin langsung membunuhnya. Setelah pertarungan itu, Gongxi menjelaskan kalau Jai Xing belumlah mati. Kemudian Shen Jun yang sudah memeriksanya juga membenarkan akan hal itu. Jai Xing terlihat seperti mati karena jiwanya saat di tangan ketua sekte mereka. Karena itu Xiaolang berniat untuk menemui ketua mereka secara langsung. Mereka lalu mulai melakukan perjalanan ke sekte Tian. Mereka harus melewati pegunungan dan sungai. Kemudian sampai ada sebuah air terjun, di mana sekte Tian berada di dalam air terjun tersebut. Sesampainya di dalam gua, Gongxi langsung menggunakan seluringnya untuk memanggil perahu yang akan membawa mereka ke sekte Tian.
Mereka lalu menggunakan perahu yang datang itu, dan di sana terlihat beberapa patung yang aneh. Di saat yang sama, Nyonya Sen dan lainnya terus memacu kudanya untuk menemukan Shen Jun dan membawanya kembali. Terlihat mereka yang juga pada akhirnya sampai di lokasi, dan Gongxi memperingati mereka kalau tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari tempat ini. Di saat semua lengah, disitulah Gongxi yang menyerang dengan bubuk beracun dan pergi meninggalkan mereka semua. Terlihat Xiaolang yang kehilangan konsentrasinya melihat patung tadi seperti hidup. Bahkan patung-patung itu menyerang dan mencuri teman-temannya. Nyonya Sen bersama para pendekar lainnya yang ketika sampai di Gunung Milin, mereka menemukan petunjuk yang Xiaolang tinggalkan, dan saat ini mereka harus melewati rintangan di hutan yang berbahaya ini. Sementara itu Xiaolang akhirnya tersadar kembali, namun semua teman-temannya sudah tak ada, dan Xiaolang pun tak punya pilihan lain selain jalan sendiri. Tiba-tiba Xiaolang mendapatkan serangan dari Sekte Tian, dan ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Hingga pada akhirnya Xiaolang bisa sampai ke aula utama Sekte Tian. Dengan melihat ketua Sekte Tian, Xiaolang pun langsung memohon kepadanya untuk membebaskan teman-temannya. Bahkan ia juga menagih Gongxi untuk menyembuhkan gurunya yang telah terkena racun. Namun di sini ketua Tian menyangkalnya karena Gongxi hanya berjanji mengembalikan Caixing, entah itu dalam keadaan hidup atau mati. Mendengar hal itu, Xiaolang pun berjanji akan memberikan pedang sebagai ganti teman-temannya dan gurunya. Namun sang ketua malah mengatakan kalau pedang legendaris itu sebenarnya adalah pedang miliknya yang dulu dicuri oleh Nyonya Sen darinya. Karena tidak ada jalan lagi, Xiaolang pun menantang meski ia tahu tidak akan menang. Lalu ketua Tian memberikan kesempatan untuk bisa menyerang dirinya, namun Xiaolang tak mampu menyerang satu serangan pun. Di sisi lain, Nyonya Sen bersama lainnya pada akhirnya keluar dari hutan, namun mereka malah kembali ke tempat awal. Sementara Shen Jun dan lainnya sedang diikat di sebuah menara dengan lar api yang panas di bawahnya. Kemudian Xiaolang yang kalah dibawa ke tempat teman-temannya ditahan. Di sana sang ketua sekte membiarkan Xiaolang untuk membebaskan teman-temannya, namun hanya dalam waktu 1 jam saja. Dan tak hanya itu, ia juga berjanji akan menyelamatkan gurunya jika berhasil. Xiaolang kemudian pergi ke menara tersebut. Ia harus segera melepaskan semua gembok-gembok rantai yang ada di sana untuk bisa membebaskan teman-temannya. Lalu datanglah laporan kepada sang ketua bahwa Nyonya Sen bersama lainnya sudah mendekati markas mereka. Namun sang ketua justru membiarkan mereka semua karena saat ini mereka sedang terkena ilusi dari kutukan hutan tersebut. Kemudian Nyonya Sen mengikuti arah kecapi berbunyi yang membawanya ke sebuah rumah kosong, dan di sana ketua Tian pun sudah menunggunya. Di sini ketua Tian meminta agar Nyonya Sen memohon kepadanya agar anaknya selamat. Namun di sini Nyonya Sen tidak mau melakukan itu. Namun kekuatan Nyonya Sen saat ini tak sebanding dengannya. Di sisi lain, satu persatu Xiaolang bisa membuka gembok yang ada, namun jumlah gemboknya terlalu banyak dan menara itu juga secara perlahan akan turun. Gongxi yang mengawasi di sana sudah mulai bosan. Ia ingin melihat mereka saling membunuh agar menarik, dan tiba-tiba ikatan kai terbuka yang membuatnya terjatuh. Beruntungnya Xiaolang bisa menangkapnya tepat waktu. Seketika itu Xiaolang juga merebut pedang legendaris dari Gongxi untuk memutuskan rantai-rantai tersebut yang membuat Shen Jun dan Xin Yang terjatuh. Setelah itu Gongxi merasa kalau Xiaolang harus memilih salah satu untuk diselamatkan. Shen Jun yang Xiaolang sukai atau Xin Yang yang dekat dengan Xiaolang, dan Xiaolang harus segera memutuskannya karena waktu yang sangatlah sedikit.
Melihat hal itu, Shen Jun pun berniat untuk mati. Bahkan ia pun memberikan gelang taring serigala untuk Xiaolang, yang membuat Xiaolang teringat akan masa kecilnya dan tahu jika Shen Jun orang ia temui dulu. Karena itulah Xiaolang bertekad akan menyelamatkan mereka berdua. Di sini Shen Jun tetap berniat untuk mengorbankan dirinya. Namun Xin Yang yang tak bisa melihat Xiaolang bersedih. Karena itulah ia pun memutuskan untuk mati di sana. Namun tiba-tiba Kai ikut melompat untuk menyelamatkannya. Yang ternyata semua yang terjadi hanyalah ilusi. Di saat mereka bertemu kembali dengan ketua sekte Tian, sang ketua pun mengatakan kepada Shen Jun kalau mereka pernah bertemu di masa lalu, sehingga ia pun berjanji akan menyembuhkan Cai Xing dan membebaskan mereka semua. Namun sang ketua sengaja melakukan ini karena untuk menjalankan rencananya. Singkatnya, Xiaolang dan lainnya pada akhirnya bisa keluar dari sekte Tian, dan saat ini Shen Jun berencana melanjutkan perjalanannya untuk mencari ayahnya yang keberadaannya masih belum ia ketahui. Namun tiba-tiba Nyonya Shen pun datang ke sana yang langsung menghentikan mereka. Yang pada akhirnya Shen Jun pun dibawa kembali oleh ibunya, dan Xiaolang pun pergi dari sana bersama yang lainnya. Di malam harinya, Nyonya Shen pun menemani Shen Jun di kamarnya, yang di saat itu juga ia mengingat perkataan dari ketua Tian yang mengatakan cepat atau lambat Shen Jun akan mengetahui aura apa yang ada pada tubuhnya itu. Kemudian ia pun mendapatkan laporan yang dimana Cheng Bai ingin bertemu dengannya, yang ternyata Cheng Bai hanya melaporkan kalau ia yang tidak berhasil mendapatkan informasi apapun tentang aura itu, yang mungkin hanya diketahui oleh sekte Tian saja. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.